Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, izin memperkenalkan diri. Taruna Muda Ridho Namora Rahab dari Kors TPU 20 Bravo dengan nomor NIT 16022530039. Hari ini saya akan mempresentasikan topik krusial dalam dunia aviasi, yaitu Condition of Flight and Flight Envelope. Mas, saya akan memulai ke slide berikutnya. Pada slide ini, sebelum masuk ke inti materi, berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan membahas 4 gaya utama penerbangan dan rasio aerodinamis seperti finance dan aspek rasio, perbandingan thrust to weight, wing loading, hingga aspek keselamatan seperti center of gravity, stall speed, dan flight envelope. Kita lanjut ke slide berikutnya. Baik Mas, saya akan menjelaskan 4 gaya utama penerbangan. Dalam dunia penerbangan, di dalam pesawat ada 4 gaya, yaitu gaya lift, wake, thrust, and drag. Yang pertama ini ialah lift. Gaya aerodinamis yang mengangkat pesawat ke atas dihasilkan oleh sayap saat udara mengalir di atasnya. Yang kedua itu ada wake. Gaya gravitasi yang menarik pesawat menuju bumi melawan gaya lift. Ketiga itu thrust. Gaya dorong dari mesin yang menggerakkan pesawat ke depan melawan drag. Dan yang terakhir itu adalah gaya drag. Hambatan udara yang berlawanan dengan arah gerak pesawat melawan thrust. Baik Mas, di slide yang ini saya akan menjelaskan tentang gaya lift atau gaya angkat. Lift adalah gaya aerodinamis yang mengangkat pesawat ke udara, bekerja tegak lurus terhadap gerak arah pesawat. Gaya ini dihasilkan oleh perbedaan tekanan udara di atas dan di bawah sayap sesuai hukum Bernoulli. Rumusnya itu adalah lift sama dengan 1/2 rho V kuadrat S kali CL, di mana rho itu adalah densitas udara, V itu adalah kecepatan, S adalah luas sayap, dan CL itu adalah koefisiensi lift. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi lift, yaitu airspeed, semakin tinggi kecepatan, semakin besar liftnya. Yang kedua adalah air density, itu adalah udara lebih padat menghasilkan lift lebih besar. Yang ketiga itu ada wing area, luas sayap yang lebih besar meningkatkan lift. Yang keempat itu adalah angle of attack, yaitu sudut sayap terhadap aliran udara, meningkatkan hingga stall angle. Kita lanjut ke slide berikutnya, itu adalah wake. Di sini saya akan menjelaskan wake. Wake merupakan berat, atau di sini saya akan mempresentasikan gaya berat. Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik pesawat menuju bumi. Wake bekerja berlawanan arah dengan lift dan selalu mengarah ke pusat bumi. Pada komponen wake terdapat 3, yaitu adalah anti-wake atau berat struktur dan sistem pesawat. Yang kedua adalah full wake. Fuel wake adalah berat bahan bakar, dan yang terakhir itu ada passenger and cargo. Itu merupakan muatan penumpang dan kargo yang berada pada dalam pesawat. Dan pengaruh wake terhadap penerbangan yaitu adalah meningkatkan stall speed dan menyebabkan semakin berat pesawat, semakin tinggi kecepatan minimum untuk mempertahankan lift. Kedua adalah meningkatkan kebutuhan lift, yaitu lift harus selalu lebih besar daripada wake agar pesawat dapat terbang. Dan yang ketiga adalah mempengaruhi performa take off, climb, dan jangkauan terbang atau range. Nah, di sini ada thrust. Thrust itu adalah
Daya dorong. Nah, thrust adalah gaya yang dihasilkan oleh mesin pesawat untuk menggerakkan pesawat ke depan, melawan gaya hambat atau drag yang bekerja berlawanan arah. Rumusnya itu adalah T sama dengan MA sama dengan M kali delta V, di mana M adalah massa flow rate udara dan delta V adalah perubahan kecepatan. Fungsi thrust dalam penerbangan yaitu adalah mengatasi drag, yaitu mempertahankan kecepatan konstan terhadap level flight. Yang kedua adalah menambahkan kecepatan, yaitu akselerasi pesawat saat take off dan cruise. Dan yang ketiga itu adalah membantu climb. Thrust memiliki drag untuk mendaki ketinggian. Jenis mesin penghasil thrust itu ada 3, yaitu turbofan engine, turbojet engine, dan turboprop engine. Yaitu ya kalau misal turbofan engine itu digunakan pada airline komersial, kalau misal turbojet digunakan pada pesawat tempur, dan turboprop itu digunakan pada pesawat regional. Baik, ke slide selanjutnya. Di sini ada drag. Nah, drag ini adalah daya hambat. Drag adalah hambatan udara yang bekerja berlawan arah gerak pesawat. Drag itu terbagi menjadi 2, yaitu ada parasit drag dan included drag. Pada parasit drag sendiri ada 3 jenis, yaitu yang pertama itu from drag. From drag mengakibatkan hambatan akibat bentuk benda. Dan yang kedua itu ada skin friction drag, yaitu merupakan gesekan permukaan dengan udara. Gesekan permukaan dengan udara itu maksudnya gesekan antara bodi pesawat langsung dengan udara. Dan yang ketiga itu adalah interference drag, yaitu adalah gangguan aliran di sambungan struktur. Dan yang selanjutnya itu adalah included drag. Nah, ini yang kedua. Dan included drag ini memiliki 3 juga. Yang pertama itu terjadi akibat pembentukan lift, kedua itu meningkat saat angle of attack besar, dan yang ketiga itu terjadi karena lebih dominan pada kecepatan rendah. Di sini juga tercantum rumus, yaitu rumusnya itu adalah D sama dengan 1/2 rho V kuadrat S kali CD. Di sini saya akan menjelaskan Finesse ratio. Kita sudah masuk ke bagian Finesse ratio, yaitu definisinya perbandingan antara panjang fuselage dengan diameter maksimum badan pesawat. Rumusnya terbuat Finesse ratio itu adalah leg per diameter atau leg dibagi diameter. Nah, semakin tinggi Finesse ratio itu, semakin ramping bentuk fuselage, hingga hambatan udara atau drag semakin kecil dan efisiensi aerodinamisnya meningkat. Fungsi Finesse ratio itu yang pertama itu mengurangi hambatan pada fuselage. Kedua itu meningkatkan efisiensi aerodinamis pesawat dan menentukan bentuk ideal fuselage untuk kecepatan menjelajah. Nah, nilai optimal Finesse ratio untuk pesawat komersial berkisar antara 6 hingga 8, memberikan keseimbangan antara kapasitas kabin dan performa aerodinamis. Nah, di sini saya akan membahas aspek rasio. Aspek rasio adalah perbandingan bentang sayap pesawat terhadap luas sayap. Nah, di sini ada dibuat rumus, yaitu aspek rasio sama dengan B kuadrat per S. Yang B itu adalah bentang sayap pesawat dan S itu adalah luas sayap. Pengaruh aspek rasio itu ada 2. Yang pertama itu adalah height aspek rasio. Height aspek rasio adalah drag induksi rendah, efisiensi aerodinamis tinggi, cocok untuk pesawat jarak jauh. Contoh pesawatnya itu adalah glider atau airline. Yang kedua itu ada O aspek rasio.
Di sini low aspect ratio, kemampuan manuver lebih baik, cocok untuk pesawat tempur dan pesawat berkecepatan tinggi. Di sini juga diberi contoh tentang nilai aspek rasio. Contohnya pada pesawat glider. Aspek rasio yang dimiliki pada pesawat glider itu sekitar 20 hingga 40. Memiliki efisiensi maksimal, drag sangat rendah. Pada commercial airline itu aspek rasionya mulai dari 8 hingga 12. Di situ bisa mendapatkan manuver tinggi dan kecepatan supersonik. Oh, sorry, di keseimbangan efisiensi dan struktur. Misal di pesawat fighter jet, mulai dari 2 sampai 4 bisa mendapatkan manufaktur tinggi dan kecepatan supersonik. Semakin tinggi aspek rasio, semakin efisiensi sayap dalam menghasilkan lift dengan drag minimal. Kuncinya desain pada pesawat. Nah, di sini ada thrust to weight ratio. Thrust to weight ratio adalah perbandingan gaya dorong terhadap berat pesawat. Di sini tercantum juga rumusnya, yaitu thrust on weight sama dengan thrust per weight. Nah, di sini terbagi dua jenis pesawat, yaitu ada fighter aircraft. Nah, pada pesawat fighter ini mampu akselerasi vertikal, manuver ekstrim, dan climb cepat. Semakin tinggi thrust to weight-nya, semakin agresif performa pesawat. Pada commercial airline, dirancang untuk efisiensi bahan bakar dan kenyamanan penumpang, bukan kecepatan ekstrim. Thrust to weight yang lebih rendah cukup untuk take off, cruise, dan climb normal. Keseimbangan antara thrust and weight sangat menentukan performa dan efisiensi penerbangan. Nah, di sini saya akan membahas tentang wing loading. Definisinya perbandingan berat pesawat terhadap luas sayap pesawat. Nah, di sini tercantum juga rumus, yaitu WL sama dengan weight per wing area. Dan juga terbagi dua, yaitu ada low wing loading dan high wing loading. Nah, untuk yang low wing loading, dia lebih mudah take off dan landing, stall speed rendah, cocok untuk glider dan pesawat ringan. Pada high wing loading, dia mendapatkan kecepatan jelajah tinggi, lebih stabil di turbulensi, cocok untuk jet komersial dan fighter. Di sini dibuat contoh atau perbandingan wing loading pada pesawat glider mulai dari 10 hingga 30 kg per meter kuadrat. Yaitu low WL efisiensinya tinggi. Kalau pada pesawat propeller, dia mulai dari 50 hingga 100 kg per kuadrat. Nah, dia balance performance, dianya seimbang. Dan yang terakhir itu ada jet airline, mulai dari 400 hingga 700 kg meter kuadrat. Dianya high WL, kecepatannya pun juga tinggi. Semakin tinggi wing loading, semakin besar kecepatan minimum yang dibutuhkan untuk menghasilkan lift yang cukup. Nah, di sini saya akan bahas Center of Gravity atau disingkat CG. Titik pusat berat pesawat di mana seluruh gaya gravitasi dianggap bekerja. Untuk yang pertama, Center of Gravity terlalu maju, forward GC. Pesawat lebih stabil, sulit melakukan flare saat landing, membutuhkan lebih banyak evaluator input. Untuk yang kedua itu kalau Center of Gravity terlalu ke belakang, pesawat mudah bermanuver, tidak stabil dan berbahaya, risiko kehilangan kendali meningkat. Center of gravity harus berada dalam batas yang ditentukan untuk keselamatan penerbangan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada load factor. Definisinya adalah perbandingan antara lift yang dihasilkan pesawat terhadap weight atau berat pesawat. Di sini juga tercantum rumus, yaitu N sama dengan lift per weight. Nah,
Load factor meningkat saat pesawat melakukan manuver, mempengaruhi struktur dan batas operasi pesawat. Semakin besar sudut bank, semakin tinggi load factor yang bekerja pada pesawat. Pilot harus memahami batas load factor atau limit load agar struktur pesawat tidak mengalami kerusakan. Setiap kategori pesawat memiliki batas load factor yang ditetapkan dalam flag envelopes atau VN diagram. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada stall and speed. Stall and speed ini adalah kecepatan minimum agar pesawat tetap menghasilkan lift yang cukup untuk mempertahankan penerbangan. Di bawah ini, sayap tidak mampu menghasilkan lift yang diperlukan untuk menopang berat pesawat. Penyebab stall itu adalah yang pertama dibagi menjadi 3, yaitu ada airspeed terlalu rendah di bawah VS, yang kedua itu angle of attack terlalu besar melebihi critical angle, dan yang ketiga itu kombinasi kecepatan rendah dengan AOA tinggi. Stall juga memiliki efek. Stall itu memiliki efek yaitu ada 3 juga. Yang pertama itu kehilangan lift secara tiba-tiba, kehilangan kendali pesawat, dan nose drop, dan penurunan ketinggian mendadak. Itu sangat berbahaya sekali dalam dunia penerbangan. Dan seterusnya ada faktor yang mempengaruhi stall speed. Itu ada beberapa juga. Yang pertama yang mempengaruhi itu adalah berat pesawat atau weight. Yang kedua adalah konfigurasi flap dan slide. Yang ketiga itu load factor, wing angle, dan yang terakhir itu kepadatan udara atau air density. Recovery-nya adalah kurangi hawa, tambahan thrust, dan pulihkan kecepatannya. Flight envelope atau diagram VN adalah batasan operasional aman pesawat yang tidak boleh dilanggar. Nah, ini dia. Terakhir, flight envelopes adalah operasi aman pesawat berdasarkan kecepatan, ketinggian, dan load factor. Komponen utamanya itu adalah VS, stall speed atau batas minimum, dan VI-nya itu adalah maneuvering speed, dan VNA itu adalah never exceed speed. Dan terakhir itu positive and negative load limits. VN diagram menggambarkan hubungan antara kecepatan atau velocity dan load factor, menentukan batas aman struktural dan aerodinamis pesawat. Dan sebelah kanan ini adalah diagramnya, bisa kita lihat juga ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulannya adalah memahami mengenai 4 gaya utama, rasio desain hingga batas operasional, flag envelopes. Bukan sekedar teori, melainkan standar keselamatan mutlak bagi kita di dunia aviasi. Di sini dibuat juga lift, wake, thrust and drag merupakan 4 gaya utama penerbangan. Dan finance ratio dan aspek rasio berpengaruh pada aerodinamika pesawat. Dan thrust and wake ratio dan wing loading itu berpengaruh pada performa pesawat, dan terakhir itu GC, load factor, stall speed, and flight envelopes berkaitan dengan keselamatan penerbangan. Kita masuk ke slide selanjutnya, itu adalah saya telah membuat referensi pendukung. Saya mengambil dari Federal Aviation Administration FAA tahun 2023 dari Field Handbook of Aeronautical Knowledge. Dan yang kedua itu saya juga ngambil dari FAA juga 2023 Aviation Maintenance Technique Handbook Airframe. Dan yang terakhir baik, demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya, Mas. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan. Mohon izin, Mas. Saya Taruna Muda Ridho Namora Rahab, Kors TPU 20 Bravo. Telah selesai mempresentasikan presentasi saya tentang dunia penerbangan aerodinamis. Mohon izin, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.